kita akan coba bahas tentang beberapa perhitungan tentang perencanaan batang tarik pada baja, di mana untuk persamaan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, untuk yang batang tarik ini ada beberapa kondisi yang kita hitung, terutama dalam kondisi leleh dari luas penampang kotor, di mana persamaannya itu adalah Tn sama dengan Ag dikalikan dengan Fg, di mana Ag itu adalah luas penampang kotor tanpa kita kurangi pengaruh terhadap adanya penggunaan alat sambung. Nah, sementara FV ini adalah kuat leleh dari baja yang kita gunakan. Ini adalah mutu baja, tergantung dari mutu baja yang kita gunakan. Jadi kedepannya itu ada nilainya yang FV yang kita gunakan, ada nilai FV yang FU yang kita gunakan. Nah, kalau di beton itu, mutu beton itu dikasihkan simbol dengan K300, K400 dan sebagainya. Tapi kalau di baja itu untuk mutu baja dinyatakan dengan PJ, misalnya PJ 37, FY-nya misalnya 240 MPa, kemudian FU-nya misalnya 400 MPa. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti lebih jelas akan kita bahas di contoh soal. Nah, selain itu akan ada nanti dalam kondisi fraktur dari luas penampang efektif. Ini adalah pengaruh dari adanya penggunaan alat sambung, baik itu alat sambung berupa pengelasan ataupun alat sambung berupa penggunaan baut. Nah, kemudian untuk dalam kondisi fraktur akibat adanya penggunaan alat sambung, Tn persamaannya adalah Tn sama dengan A dikalikan dengan F, di mana A ini adalah luas penampang efektif. Nah, A ini adalah pengaruh dari penggunaan alat sambung, apakah itu nanti baut atau ada penggunaan las. Nah, kemudian ini adalah koefisien reduksi terutama ketika kita menggunakan alat sambung berupa alas. Nah, kemudian ini adalah efek tegangan tarik putus. Kalau yang dalam kondisi leleh tadi kita menggunakan nilai FV, artinya ada perbedaan yang kita gunakan, tapi ini adalah definisi yang ada dalam mutu baja. Jadi ada FV, ada FU. Dan berikutnya dalam kondisi fraktur itu ada nilai V, di mana adalah faktor pertahanannya. Jadi ada dua nilai koefisien. Pertama adalah 0,9 untuk kondisi leleh, kemudian 0,75 untuk kondisi fraktur. Nah, kemudian kita akan coba bahas satu buah contoh soal tentang menghitung luas neto dari penambang batang tarik, di mana di sini ada sebuah plat dengan ukuran 6 kali 100 mili, di mana 6 itu adalah tebalnya, 100 mili itu adalah lebar dari penampang plat yang akan kita hitung. Nah, kemudian pada plat ini direncanakan akan menggunakan baut sebagai alat sambung dengan diameter bautnya adalah 19 mm seperti yang ada di gambar ini. Jadi hanya ada menggunakan satu baut. Nah, kita diminta menghitung berapa luas neto, luas penampang bersih dari plat baja yang ada itu. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah menghitung luas penampang kotor atau luas AG-nya, di mana untuk menghitungnya itu adalah ketebalan dari plat itu dikalikan dengan lebarnya, di mana lakukan hasilnya sebesar 600 mm persegi. Ini kalian biasa saja. Nah, kemudian berikutnya adalah lebar lubang. Nah, dalam melakukan perhitungan lebar lubang ini, diameter dari baut ditambahkan dengan koefisien 2. Koefisien 2 ini adalah koefisien yang sudah baku karena adanya pengaruh penggunaan alat bor dalam pembuatan lubang pada plat baja ini, sehingga koefisien 2 ini menjadi suatu ketetapan. Dengan lebar lubang itu menjadi 19 tambah 2, sehingga hasil akhirnya adalah lebar lubang itu sebesar 21 mm. Nah, barulah langkah berikutnya kita akan menghitung berapa luas penampang netonya atau luas penampang bersihnya. Nah, rumusnya adalah AG, luas penampang kotor, dikurangi dengan lebar lubang dikalikan dengan tebal plat. Nah, AG-nya adalah 600 mm, kemudian dikurangi dengan 6 ini adalah tebal dari plat, 21 ini lebar dari lubang. Sehingga kita dapatkan nilai dari luas penampang netonya itu adalah 474 mm persegi. Nah, kemudian jadi catatan kita adalah yang ini, bahwa AN itu harus lebih kecil atau sama dengan dari 85% dari luas penampang beton. Nah, kalau kita hitung 85% dari
AG itu adalah 510, sementara hasil perhitungan kita adalah 474. Artinya ini masih di bawah dari 80% dari luas penumpang bruto penambang kotor, yang artinya ini masih masuk ke dalam persyaratan yang disyaratkan. Nah, bagaimana nanti jika hasil HN ini melebihi dari 85% dari luas penambang brutonya? Nah, salah satunya adalah dengan mengganti diameter baut yang digunakan, atau yang kita gunakan nanti adalah luas penampang bruto ini sebagai luas penampang itu yang kita gunakan untuk menghitung besaran tegangan yang akan terjadi. Nah, berikutnya adalah contoh soal menggunakan baut sebagai alat sambung dengan jumlahnya lebih dari satu, ya. Karena di sini kalau kita hitung nanti ada beberapa perbedaan ketika hanya menggunakan satu alat sambung berupa baut. Nah, contohnya seperti ini, sebuah plat dengan ukuran terlapir seperti ini adalah ukuran lebarnya, tinggal dijumlahkan saja. Kemudian ini adalah kondisi bautnya A, B, C, dan D. Pemasangannya kira-kira seperti ini. Kemudian ini juga jarak vertikal antara dari satu baut dengan baut yang lain. Ini adalah jarak horizontal dari satu baut ke baut yang lainnya. Kemudian tebal plat yang digunakan adalah 60 mili. Kita nanti diminta menghitung berapa luas penampang bersih dari plat baja yang ada di sini akibat adanya penggunaan baut sebagai alat sambungnya. Nah, yang pertama tetap kita hitung adalah luas penampang kotornya atau AG-nya, di mana rumusnya adalah tebalnya 6 mili. Oh, di sana ya. Ini 6 mili bukan 60. Tebalnya adalah 6 mili dikalikan dengan lebar dari plat yang digunakan. Jadi tinggal jumlahkan saja, 60 tambah 60 tambah 1 tambah dengan 75. Sehingga kita dapatkan nilainya itu adalah 1775 mm persegi. Jadi ini luas penampang kotor sebelum adanya pengaruh penggunaan baut sebagai alat sambungnya. Nah, langkah berikutnya adalah menghitung lebar lubang dari plat baja yang ada tadi, di mana dimensi ukuran baut yang digunakan itu adalah 19 mm, masih sama dengan yang tadi ya. Kemudian koefisien 2 ini sebagai penjumlahnya akibat pengaruh penggunaan alat mesin bornya itu. Sehingga ini juga masih sama dengan contoh soal yang pertama, bahwa lebar lubangnya adalah 21 mm. Nah, kemudian untuk menghitung luas penampang netonya ini perlu kita bagi menjadi beberapa potongan. Ini potongan yang pertama ini adalah potongan AD. Nah, kalau kita lihat di gambar itu, potongan AD ini adalah bagian sisi yang lurus di sini. Potongan AD sisi lurus yang ada di sini. Ini perhitungannya gampang, tinggal kita kurangi dari luas penampang kotor terhadap jumlah bautnya. Ini luasnya masih sama dengan yang tadi. Ini luas penampang kotor, luas penampang brutonya dikurangi dengan ini jumlah baut, dikalikan dengan lebar baut, dikalikan dengan tebal bautnya. Ini luas penampang bruto dikurangi dengan jumlah baut untuk potongan AD itu, dikalikan dengan lebar lubang, dikalikan dengan tebal dari plat baja yang kita gunakan, sehingga kita dapatkan luas penampang neto untuk potongan pertama itu adalah sebesar 1518 mm persegi. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk potongan AD. Kalau kita lihat di gambar, potongan AD ini adalah bagian sisi ini berbentuk segitiga ya, A, B, dan D, sehingga nanti akan kita gunakan jarak vertikal dan jarak horizontal dalam untuk melakukan perhitungannya. Nah, pada umumnya sampai di sini rumusnya masih sama, di mana luas penampang bruto dikurangi dengan jumlah baut pada potongan ABD ini. Ini ada 3 baut tadi. Luas penampang brutonya, luas penampang kotor dikurangi dengan jumlah baut, dikalikan dengan lebar dari lubang baut, kemudian dikalikan dengan ketebalan dari plat. Nah, kemudian yang menjadi perbedaan adalah bagian yang di sini. Karena dia berbentuk sisi segitiga atau bidang diagonal nanti, maka perlu kita kalikan antara ketebalan plat dengan jarak vertikal ataupun jarak horizontal. Nah, 55 ini kalau kita lihat ini adalah untuk posisi baut AB. Ini posisi baut AB. Ini untuk baut PD. Sebentar kita lihat gambar yang ada di
AB adalah yang ini, di mana jarak vertikalnya adalah 60, jarak horizontalnya adalah 55. Nah, kalau kita lihat di sini, 55 ini adalah jarak horizontal dari baut A ke baut B, jarak horizontal. Kemudian dikalikan ini adalah ketebalan dari plat, 4 ini adalah koefisien, kemudian 60 ini adalah jarak vertikal antara baut A dengan baut B. Ini jarak vertikal antara baut A dengan baut B. Ditambah dengan, ini adalah untuk posisi baut BD. Nah, baut yang ini. Baut BD di mana 55 ini adalah, kita lihat, ini adalah jarak horizontal antara baut B dengan baut D. Dan dikalikan dengan ketebalan 4 tadi 6 mili, 4 ini juga koefisien. Kemudian dikalikan dengan 100. 100 ini adalah jarak vertikal antara baut B dengan baut D. Jarak vertikal antara baut B dengan baut D. Nah, sehingga kita dapatkan hasil perkalian yang itu jumlahnya adalah 1513 mm persegi. Ini untuk yang potongan ABD. Jadi membedakan antara potongan AD dengan ABD ini untuk penggunaan jarak vertikal dan jarak horizontalnya. Kalau yang di potongan AD karena dia masih berbentuk garis lurus, sehingga tidak perlu kita kalikan pengaruh terhadap jarak vertikal dan jarak horizontalnya. Nah, berikutnya adalah untuk yang potongan A, B, dan C. Ini juga sama, kalau kita lihat di gambar ini, dia berbentuk bidang diagonalnya. Ini juga perlu kita hitung pengaruh dari jarak vertikal ataupun jarak horizontalnya. Nah, ini juga sama, masih sama, luas penampang bruto AG dikurangi dengan jumlah baut untuk yang di ABC ini, potongan ABC, dikalikan dengan lebar lubang, dikalikan dengan tebal platnya. Dan ini juga masih sama, pengaruh adanya jarak vertikal dan jarak horizontal. Ini untuk baut AB, kemudian ini untuk jarak baut BC. Nah, kalau kita lihat, ini adalah jarak horizontal. Kita lihat yang 55, ini dikodratkan. Nah, 55 itu adalah jarak horizontal antara baut A dengan baut B. Ini juga 6 ini adalah ketebalan, 4 ini koefisien, 60 ini adalah jarak vertikal antara baut A dengan baut B. Nah, kemudian ditambahkan dengan untuk jarak dari baut B dan C ini. Nah, kita lihat 50 kuadrat ini adalah jarak horizontal antara baut B dengan baut C, 50. Kita kodratkan, dikalikan dengan 6 adalah ketebalannya, 4 ini koefisien. Sementara 100 ini adalah jarak vertikal antara baut B dengan baut C. Sehingga kita dapatkan nilai luas penampang neto untuk potongan ABC ini adalah 1505,125 mm persegi. Jadi kita sudah dapatkan 3 luas penampang netonya dari 3 buah potongan. Pertama adalah 15-18 mm persegi, yang kedua adalah 15-13 mm persegi, kemudian yang ketiga adalah 1505,125 mm persegi. Nah, ingat yang menjadi catatannya itu adalah bahwa luas penampang neto itu harus di bawah atau sama dengan 85% dari luas penampang brutonya. Nah, di mana luas penampang 80% dari luas penampang brutonya itu adalah sebesar 1504,5. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini dari 3 buah luas penampang neto dari 3 buah potongan ini semuanya melebihi dari 85% dari luas penampang brutonya. Nah, seperti kita sampaikan di awal tadi bahwa ini ada beberapa alternatif. Bisa kita gantikan luas penampang neto atau penampang baja yang kita gunakan, atau kita gunakan luas penampang berdasarkan dari 85% dari luas penampang bruto ini sebagai AN untuk menghitung tahanan tariknya nanti. Jadi ada beberapa alternatif ya. Nah, kira-kira itu untuk menghitung luas penampang netonya. Nah, ini juga sama langkahnya ini untuk yang baja dengan berpenampang siku ya. Nah, yang ini luas baja berpenampang siku 100 kali 150 dikalikan dengan 10. Nah, di mana ini adalah 100 ukuran yang ini, kemudian 150 ini
Nah ini 150-nya, ini 100-nya. Kemudian 10 ini adalah tebal dari baja yang kita gunakan. Ini baja dengan penampang berbentuk siku. Nah caranya juga tetap sama ya. Ini bentuk susunan dari penggunaan bautnya A, B, dan C. Kita diminta menghitung berapa luas penampang netonya. Cara yang pertama tetap kita hitung adalah luas kotor atau AG dari penampang ini. Nah kalau ini penampang bajanya bukan berbentuk plat, lebih gampang kalau kita sudah punya tabel baja profil. Nah pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan, silakan download tabel baja baik dari produsen Krakatau Steel atau Garuda, sehingga nanti untuk luas penampang kotornya juga sudah ada dalam tabel, sudah bisa kita gunakan sebagai angka untuk perhitungan. Nah berikutnya adalah menghitung lebar lubang dari penampang baja yang ada ini akibat penggunaan baut ini, di mana di sini sudah disebutkan bahwa diameter lubangnya adalah 25 mm, tetap ditambahkan dengan 2. Nah sehingga lebar lubangnya menjadi 27 mm. Nah kemudian ini adalah bentuk susunan dari bautnya, bentuk A, B, dan C. Nah kalau kondisinya seperti ini, kita bagi dia menjadi dua buah potongan. Potongan yang pertama adalah potongan AC bentuk garis lurus. Kemudian yang kedua adalah potongan A, B, dan C. Nah, potongan AC yang pertama ini masih sama langkah perhitungannya dengan contoh soal sebelumnya. Ya, luas penampang bruto dikurangi dengan jumlah baut pada potongan AC ini dibagi sini ada dua, A dan C. Kemudian dikalikan dengan lebar lubang 27 dikalikan dengan tebal dari baja kita tadi adalah 10 mili, sehingga terdapatkan A itu untuk potongan AC itu sebesar 1880 mm persegi. Nah kemudian untuk yang potongan ABC ini juga sama dengan contoh soal sebelumnya, luas penampang bruto dikurangi dengan jumlah bautnya dikalikan dengan lebar lubang dikalikan dengan tebal plan. Nah 75 ini adalah jarak horizontal antara baut A dengan B dikalikan dengan 10 di ketebalannya, 4 ini koefisiennya, 60 ini adalah jarak vertikal baut A dengan baut B. Kemudian ditambah dengan 75 ini juga sama, kebetulan dia hanya ada dua potongannya. Ini adalah jarak horizontal dari baut B ke baut C. Nah ini juga sama ya, baut B ke baut C sebesar 75 dikuadratkan dikalikan dengan 10. 10 ketebalan dari baja yang kita gunakan dibagi dengan 4, ini adalah koefisien, dikalikan dengan 105. 105 ini adalah jarak horizontal antara baut B dengan baut C, sehingga kita dapatkan luas penampang netonya sebesar 1978,3. Jadi kita sudah ada dua buah nilai luas penampang neto ya. Ini potongan pertama 1880, ini potongan yang kedua 1978,3. Nah tetap pedoman kita adalah 80% dari harus di bawah dari 80% dari luas penampang bruto. Dalam hal ini 85% itu adalah 2057. Nah yang kita gunakan adalah yang di bawah dari 80% dari luas penampang bruto, dalam ini adalah 1880. Jadi kita ambil nilai yang terkecil dari yang sudah ada tersebut. Nah, jadi sudah ada 3 contoh soal untuk menghitung luas penampang neto dari sebuah penampang baja, baik itu plat ataupun siku seperti ini. Nah, berikutnya kita coba bahas tentang perhitungan tegangan tarik pada sebuah plat. Nah, di sini ada sebuah plat dengan ukuran 10 kali 150 mm dihubungkan dengan plat 10 kali 250. Jadi plat yang pertama adalah plat yang ini, lebarnya adalah 150, plat yang kedua lebarnya adalah 200, tebalan yang sama. Nah, kemudian pada gambar di sini ada penggunaan alat sambung dengan menggunakan alat pengelasan. Jadi yang hitam pekat ini adalah bagian sisi yang dilas, ini panjangnya 200 mm. Kemudian mutu baja yang digunakan itu adalah BJ41, ini bisa dilihat di SNI ya. SNI tentang perencanaan baja, di mana BJ41 itu nilai FP-nya adalah 250 MPa, nilai F-nya adalah 410 MPa. Nah, sehingga kita bisa menghitung dengan mudah tegangan
nominal yang akan terjadi, di mana di awal tadi ada dalam kondisi lele, ada dalam kondisi fraktur. Nah, seperti persamaan di awal tadi, ini adalah rumus yang akan kita gunakan, di mana rumusnya adalah V dikalikan dengan AG dikalikan dengan EV. Untuk kondisi lele, nilai V kita gunakan adalah 0,9, kemudian AG ini luas penampang, bruto luas penampang motornya dari penampang baja yang akan kita hitung dalam ini adalah plat baja dengan ukuran ketebalannya 10, lebarnya adalah 150 mm. Jadi kita hitung luas penampangnya adalah bagian plat yang kecilnya yang akan kita tempelkan pada plat baja yang lebih besar. Ini gampang sekali ya, 0,9 ini sudah menjadi koefisien, 10 ini adalah ketebalannya, 10 ini adalah ketebalan, ini adalah lebarnya. Ini untuk menghitung luas penampang brutonya AG. Jadi 10 ketebalannya dikalikan dengan lebarnya. Kemudian ini adalah nilai dari FG seperti yang ada di sini. FG-nya 250. Jadi berbeda dari mutu baja yang digunakan, maka nilai FG ini juga akan berbeda. Nah, sehingga kita dapatkan nilai tahanan nominal untuk kondisi lele adalah sebesar 33,75 ton. Nah, berikutnya adalah dalam kondisi fraktur. Jadi dalam dua kondisi. Kondisi pertama adalah kondisi lele, yang kedua adalah dalam kondisi fraktur. Nah, seperti kita sampaikan di awal tadi, dalam kondisi fraktur ini adalah pengaruh adanya penggunaan alat sambung. Nah, pada contoh soal ini alat sambung yang digunakan adalah alat sambung dengan menggunakan pengelasan dengan data seperti yang ada di gambar ini. Yang menjadi catatan adalah akan ada penggunaan nilai A efektif. A efektif itu persamaan atau rumusnya adalah U dikalikan dengan AN-nya. Nah, U itu dapatnya dari mana? Ini dari SAT. Nilai U itu bisa kita lakukan trial and error dari tiga persamaan. Misalnya, kapan kita menggunakan U1, kapan kita menggunakan 0,87, kapan kita menggunakan U0,7. Nah, kalau kita coba lakukan trial dan error. Untuk yang U1, ketentuannya adalah L ini harus lebih besar daripada 2 kali W. Nah, di mana L itu adalah panjang dari bagian yang dilas, kemudian W ini adalah lebar dari platnya sebesar 150 mm. Kita coba lihat persamaannya di sini, apakah dia masuk atau tidak. L ini harus lebih besar daripada 2 kali W-nya. L-nya itu adalah 200. Kemudian apakah dia lebih besar daripada 2 kali W? Nanti kita lihat. 2 kali W, 2 dikali dengan W ini adalah lebar dari plat yang kita gunakan. Di sini adalah 150. Kalau kita lihat 200, apakah lebih besar daripada 300? Apakah lebih besar daripada 300? Ternyata ini tidak ya. Seharusnya 200 lebih kecil daripada 300. Berarti untuk persamaan yang pertama, U sama dengan 1 ini gugur, tidak masuk ke dalam persamaan yang ada di gambar ini. Nah, berikutnya adalah kapan kita menggunakan U0,47. Nah, persamaannya di sini adalah 2W. Ini harus lebih besar daripada L, harus lebih besar sama dengan daripada 1,5 W. Nah, kita lihat, coba kita kalikan. W-nya adalah 150, 2 kali 150, apakah lebih besar daripada L? L-nya adalah 200. Kemudian lebih besar daripada 1,5. 1,5 dari W 150. Kalau kita kaitkan itu adalah 150, 225. Tidak salah. Nah, ini menjadi 2 kali 150, ini 300. Kemudian ini 200. Nah, sampai sini dia masih menyesuaikan ya, 300 itu lebih besar daripada 200. Kemudian 200 itu apakah lebih besar daripada 225? Ternyata untuk U0,87 ini juga tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian kita coba trial and error lagi untuk persamaan yang ketiga. Jika untuk U0,75 jika 1,5 W
ini lebih besar daripada L, kemudian juga lebih besar daripada UI. Coba kita masukin angkanya 1,5 dikalikan dengan UI-nya adalah 150. Apakah dia lebih besar nanti daripada L? L-nya adalah panjang lasnya 200. Kemudian lebih besar daripada ini 150. Kita coba masukin angkanya di sini. 225. Apakah lebih besar daripada 200? Ini masih punya syarat. Apakah lebih besar daripada 150? Nah, ini angka yang punya syarat bahwa 205 ini lebih besar daripada 200. 200 ini lebih besar daripada 150. Nah, sehingga nilai U yang kita gunakan adalah 0,75 untuk menghitung efektifnya. Nah, barulah kita bisa menghitung nah, baru bisa kita menghitung berapa besaran luas penampak efektifnya. Rumusnya adalah U dikalikan dengan HN. U-nya adalah 0,75 seperti yang kita bahas di sebelumnya ini tadi, dan dikalikan dengan, karena dia masih berupa plat ya, tidak ada pengaruh penggunaan adanya pengurangan lubang dari baut. Ketebalan plat dikalikan dengan lebar untuk menghitung Hanetonya sama dengan luas penampang butuh yang 10 dikalikan dengan 150. Sehingga didapatkan efektifnya adalah 1125 mm persegi. Nah, dari angka efektif inilah akan kita gunakan untuk menghitung tahanan nominal yang akan terjadi dalam kondisi fraktur. Jadi dalam dua kondisi linear dan dalam kondisi fraktur. Nah, kalau kita lihat di sini yang membedakan adalah pertama adalah nilai I-nya ini. Dalam kondisi fraktur kita gunakan 0,9, dalam kondisi fraktur kita gunakan 0,75, dan kondisi linear kita gunakan 0,9. Ini adalah data yang sudah kita hitung di sini. Kemudian ini adalah nilai dari FU yang sudah ditampilkan di data tergantung dari itu baja yang digunakan. Sehingga besaran tahanan nominal yang terjadi dalam kondisi fraktur adalah 34,6 ton. Kemudian dalam kondisi lele yang sudah kita hitung tadi adalah 33,75 ton. Nah, jadi dari dua buah tahanan nominal yang terjadi ini yang kita gunakan nanti sebagai tahanan tarik rencana itu adalah nilai yang terkecil dari dua ini. Dalam ini adalah 33,75 ton. Mengapa kita gunakan nilai yang terkecil? Ini untuk demi keamanan. Misalnya kita memegang sebuah kertas misalnya, kemudian kalau kita hitung misalnya kalau kita taruh gayanya di tengah, gaya kemampuannya dalam menahan gaya 33,75. Dan kalau kita taruh di pinggir, kemampuannya nanti 34,6 ton. Jadi yang mana kita gunakan sebagai pedoman perencanaan adalah nilai yang terkecil agar tidak diberikan gaya yang lebih besar di luar dari kemampuan dari material yang kita gunakan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada tugas ya, kemudian juga ada kuis. Dia akan saya coba bagikan linknya. Nah, untuk tugas ini untuk menghitung luas tiponya seperti di sini, diameter bautnya adalah 1 ditambahkan dengan NIM. Misalnya NIM terakhirnya adalah 9, berarti dia 19. Kalau NIM terakhirnya 8, berarti dia 18 diameter bautnya. Kemudian ini contoh soal yang kedua, ini tugas yang kedua menghitung tahanan tarik rencana. Ini berdasarkan contoh soal yang ini. Nah, jadi mungkin sekian, nanti saya terima kasih telah menonton video ini.